Gue bekerja di salah satu toko sex shop terbesar di Amsterdam. PSK-nya di order gitu ya. Nah, gue yang nganterin. Gue bisa pertama kali bisa beli handphone ya gara-gara kerjaan itu. Pikir mau pelayanan, ya masa iya ya? Masa iya kerjanya begitu gitu kan? Ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan kepada Coach Steve Tabaluyan pada piano. Gue cukup keterikatan dengan yang namanya pornografi selama di Belanda. Tapi kalau obat-obatan, gue nggak. Karena gue takut jarum suntik. Nyimeng pun gue takut. Tapi gue lebih kayak social smokers. Kadang-kadang gue ngerokok sama teman-teman gue juga. Tapi bukan yang benar-benar yang ngerokok setiap hari dan gimana-gimana gitu. Pertama karena gue tinggal sama si Oma kan. Jadi si Oma kalau pulang gue bajunya bau, ya dia pasti notice kan. Mulai di Belanda sebetulnya tuh gue mulai feel like freedom. Nah dulu kan masih zamannya video gitu kan ya, Betamax gitu kan, VHS gitu kan. Nah terus kemudian di satu titik karena kebutuhan finansial, gue bekerja di salah satu toko sex shop terbesar di Amsterdam. Jadi kurir, terus nganterin juga kayak kalau misalnya mereka PSK-nya di order gitu ya, ke telepon. Jualan itu juga. Jadi ada cewek-ceweknya juga yang itu. Nah gue yang nganterin kadang-kadang just to make sure bahwa PSK-nya nih sampai di tempat klien dengan baik dan benar gitu kan. Nah biasanya ya I got the tips. Terus nah itu yang makin kayaknya menjadi-jadi karena kan lu punya akses yang unlimited. Ya namanya juga kerja di toko sex shop ya. Dan kayak cabin-cabinnya gitu pun yang kayak lu at any time kalau lu mau itu ya lu tinggal masuk, tinggal kalau orang mesti bayar pakai koin. Nah, gue kan punya akses untuk yang ambil koinnya gitu, jadi nggak usah bayar gitu kan. Nah, cuman itu jujur sih salah satu pekerjaan yang paling nista juga ya. Jadi kalau gue kadang-kadang mikir sekarang gitu ya. Jadi dulu gue pagi, jadi gue kuliah normal. Kadang-kadang kalau misalnya sore ada jeda waktu kosong, ya most likely gue harus pakai biasanya untuk latihan. Karena kan gue kuliah musik, nggak hanya perlu belajar, tapi perlu latihan gitu kan. Materi-materi repertoar yang diberikan di kampus kan gue mesti latihan gitu. Nah biasanya gue tuh sore ke malam tuh gue kerja. Nah, hal yang paling sangat menurut gua itu, paling worst adalah tuh di setiap hari malam, jadi gua mesti pakai masker dan gua masuk ke setiap cabin yang ada di toko itu dan gua harus bersihin bekas-bekas tisu dari apa yang mereka lakukan di dalam cabin. Dan waktu itu pas gue inget banget, pas 2019 Tuhan kasih gue kesempatan untuk bisa pergi ke Eropa, gue ajakin Ling-Ling. Gue kasih lihat tuh, gue ajakin ke toko yang gue pernah kerja. Oh masih ada sampai sekarang. Itu the biggest sex shop in Amsterdam. Oke. Jadi dia bilang, Cinta, kamu kerja begini? Gila nista banget gitu kan. Ya benar lu pakai masker dan lu pakai capit gitu ya. Lu yang bersihin bangkunya, bahkan lu yang buangin itu tisu-tisu di dalam tong sampah itu, lu yang harus buangin semuanya setiap hari. Jadi kalau ada bekas-bekas yang macam-macam itu, nah itu kan ada beberapa macam. Ada tempat yang memang cuma cabin, ada tempat yang dia satu tempat besar gitu ya. Lu masuk, lu cabin juga, tapi itu yang real life. Lu masukin duit gitu kan. Wah itu yang saya benar-benar Striptease atau live sex? Striptease and real life. Real life sex. Oh iya? Yes. Oh wow. Oke. Jadi itu pekerjaan yang paling nista yang mungkin pernah gue kerjain. Itu cukup istilahnya untuk kayak uang jajan gue, bahkan kadang-kadang buat gue. Ya kalau kayak kos kan gue nggak harus bayar karena gue tinggal sama Oma.
Nah tapi uang jajan gua dan segala macam itu kan udah sangat tercover banget. Nah, papi mami itu memang waktu itu istilahnya udah bayar uang sekolah gua di awal tahun pertama dan segala macam itu mereka udah bayar. Jadi basically itu udah aman. Tapi living cost-nya itu yang itu menolong sekali buat gua. Meskipun gue juga sempat kerja main di kafe gitu ya. Tapi ya secara tips dan secara payment beda jauh dan itu kayaknya kayak apa ya? Kayak memenuhi kebutuhan gua kan. At that moment keterikatan gua akan pornografi. Ya paling tidak gua tidak kelaparan. Gua tidak kelaparan, gua bisa tetap hidup, bisa menafkahi hidup gua sendiri gitu ya. Dan ya jujur ya gue bisa pertama kali bisa beli handphone ya gara-gara kerjaan itu. Dan ya bisa nabung kadang-kadang sedikit untuk kayak gue pergi liburan sendiri lah gitu sama teman-teman, misalnya liburan misalnya ke gue pernah ke Praha, gue pernah misalnya ke Paris, ya itu kan nggak mungkin dari uangnya nyokap gitu kan. Nah, pasti kan dari hasil kerja gue sendiri gitu, gue tabung-tabung untuk gue bisa ini. Ya cuma kan ya pekerjaan kayak begitu gitu loh. Tapi ya bersyukurnya itu nggak sempet terlalu lama. Ya 8-9 bulan setelah bokap gue nggak ada kurang lebih. Tetapi untuk bisa melayani Tuhan sampai puluhan tahun seperti Koko Steve dan masih terus berkarya sampai hari ini, buat saya ini sesuatu yang harus we have to honor, we have to memberikan hormat, memberikan apresiasi, dan sangat senang bahwa kita semuanya bisa terlibat dalam ulang tahun ke-50 daripada Koko Steve. Saya mengenal satu-satunya orang yang kalau memanggil saya nggak cukup dengan kata Sid atau Sydney, dia selalu manggil saya dari jauh, Sydney Mohede, selalu begitu. Nggak tahu kenapa dia harus menekankan kepada seluruh dunia bahwa nama saya Sydney Mohede sampai hari ini. Dan his consistency, his faithfulness in loving God adalah sesuatu yang sangat saya admire. Jadi teman baik Koko gua tuh cukup aktif di lingkungan gereja. Nah, dia juga salah satu yang ngajakin gue ke persekutuan doa di Delft. Nah, gue inget banget itu ada satu momen, ada hamba Tuhan namanya Robert dan Lea Sutanto. Datang pelayanan ke negeri Belanda, ke kota Delft. Gue diajakin sempat, karena itu persekutuan doanya itu hari Jumat, gue inget banget. Terus dikasih tahu, bro, ada hamba Tuhan dari Indonesia datang pelayanan. Yuk, sekalian kita ngumpul-ngumpul anak-anak Indo, habis ibadah kita bisa hangout, makan, segala macam gitu kan. Ya karena komunitas gua semakin, nah dulunya tuh komunitas gua tuh 100% bule. Karena gue berpikir udah sekolah jauh-jauh, gua akan lebih pengen untuk berkomunitas dengan bule supaya ya untuk improve bahasa gua gitu kan. Nah, tapi karena kejadian waktu pas dari bokap nggak ada dan gue benar-benar down, dan gue rasa gue juga perlu komunitas orang-orang Indo yang which is lebih mungkin bisa sharing dan bercerita. Jadi so gue decide untuk datang hari itu. Itu momen yang gue nggak akan pernah nyesel. Jadi waktu pas datang mereka nyembah, nyanyi gitu ya. Nah gue juga mulai yang sebetulnya belum mulai ngedengerin lagu rohani gitu, tapi salah satu lagunya Robert sama Lea, dia nyanyi yang kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu Tuhan, ku berlari mendaki ke langit namun engkau ada di sana. Lagu itu mereka nyanyi. Mungkin itu salah satu momen pertama gua di gereja gua bisa nangis. Dan gue tahu banget itu, at that moment kayak Tuhan jamah hidup gue. Dimana di titik gue yang paling rendah, Tuhan ada. Di situ gue pikir, wah, gila Tuhan tahu banget nih kebutuhan gue. Dan Tuhan cari gue di situ loh. Cuman gue pikir, ya sempet at that moment gue masih yang nggak yakin ya. Tapi teman-teman lingkungan di persekutuan doa di Delft itu yang waktu pas gue cerita, wah gila men, gue bilang itu,
ada hal teman baik gue juga. Waktu pas di momen itu dia bilang, Tuhan jamah hidup lu men, dia bilang gitu. Oke, tapi ya masih gue ragu bahwa emang itu bener Tuhan nggak. Tapi ya di situ salah satu titik balik gue berasa, oke, kayaknya gue harus mulai hidup normal kembali deh. Hidup bener lagi deh, gue bilang gitu. Udah, tapi ya jatuh bangunnya ada nggak? Pasti. Keterikatan gue dengan yang namanya porn itu sulit banget at that moment untuk gue bisa lepas. Nah, sampai satu titik, ya hamba Tuhan di Delft, namanya Kak Victor Varakimela, itu yang cukup membuka pintu gerejanya untuk gue bisa mulai melayani. Karena dia tahu, oh kamu punya talenta, kamu bisa main musik, ayo melayani Tuhan yuk, sama-sama yuk gitu. Dan gue bersyukur, gue punya teman-teman di sana yang at that moment fully support gue. Meskipun tahu, ya itu, gue masih kerja di sex shop di Amsterdam, iya, mereka tahu, they know it for sure. Dan mereka yang mulai yang, kayaknya mungkin bakal bisa ada any other job kok, yang Tuhan bisa provide untuk nggak harus kerja begitu, gitu kan. Nah akhirnya gue yang akhirnya memutuskan sih, apalagi ya kalau udah mulai mau pikir mau pelayanan, ya masa iya ya, masa iya kerjanya begitu gitu kan. Akhirnya gue pikir gue stop, gue fokus, ya udah gue ngegig di kafe, ngegig di kafe. Lebih mungkin talenta yang Tuhan taruh di hidup gue lebih bisa kepake, lebih bisa maksimal. Tapi benar-benar mulai dari itu gue mulai cukup aktif. Hampir setiap Jumat tuh gue ke Delft dari Amsterdam, gue naik kereta ke Delft dan gue ikut ibadah 1 jam lah kurang lebih. Hampir setiap weekend pasti gue spend di Delft dan gue mulai merasa gue dekat dengan keluarga. Ada kayak second family di sana yang benar-benar welcoming gue apa adanya. Plus ada satu temen yang istilahnya pertama tuh yang ya udahlah lu nginep aja di tempat gue deh, di apartemen gue bro, gini gitu. Dan sampai akhirnya gue memutuskan untuk tahun ketiga setelah gue kuliah itu gue memutuskan untuk pindah tinggalnya di Delft gitu, supaya pertama karena jadwal kuliah pun nggak harus setiap hari, jadi gue ngumpul lah dengan komunitas yang itu justru membuat gue semakin lebih baik secara kerohaniannya. Terus gue ikut retreat pertama kalinya tuh, gerejanya Kak Victor yang di Delft itu. Terus kayaknya Tuhan memang benar-benar taruh gue satu kamar dengan 2 daripada penatuanya gereja. Oke. Gue ingat banget gue nggak punya Alkitab. Terus yang gue kaget adalah ya gitu, pagi-pagi gitu ya, masih kayak awal-awal spring season gitu ya, yang masih lumayan dingin, mereka bangun doa dan berbahasa roh gitu kan. Gue yang bingung sendiri gitu kan. Tapi, nah itu salah satu lagi another moment di mana gue inget banget Kak Victor waktu pas di sesi terakhir retreat itu, dia bilang, tadi pagi waktu pas dia doa saat teduh, Tuhan tuh bicara sama dia. Ada beberapa nama yang Tuhan taruh di hati dia, Tuhan mau pakai hidup dia. Itu gue gak bisa lupa. Yang pertama kali nama yang dipanggil gue. Itu buat gue kayak Tuhan kasih tahu lagi bahwa, this is it, cukup. Kalau lu masih mau nakal, masih nggak yakin atas penyertaan Tuhan buat hidup lu, kurang apa? This is the moment. Kalau emang lu mau berbalik, do it now. Nah dari hari itu, gue memutuskan untuk, oke, Tuhan, gue mau melayani Tuhan. So this year is basically my 30 years of ministry. Total sekitar 706 orang
99% dari semua teman-teman yang gue undang secara personal datang. Mereka benar-benar appreciate semua pertemanan kita selama ini gitu.